Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Andrea Alif dari program studi hukum keluarga UIN Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada video ini saya akan membahas tema sangat relevan di era sekarang, yaitu bagaimana strategi mengajak generasi Gen Z mempelajari Islam. Sebuah tantangan dakwah yang nyata, bagaimana kita menjangkau generasi yang lahir bersama smartphone dan internet agar mereka tetap dekat dengan nilai-nilai Islam. Mari kita ulas secara bersama. Sebelum bicara strategi, kita perlu memahami siapa itu generasi Z. Mereka adalah orang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi pertama yang benar-benar tumbuh di era digital. Karakteristik mereka unik, visual oriented, durasi perhatian yang lebih pendek, kritis terhadap otoritas dan sangat mudah mengakses berbagai informasi dan ideologi dari seluruh dunia hanya dalam genggaman. Tantangannya nyata, yaitu pendekatan dakwah konvensional seperti pengajian tradisional seringkali tidak lagi relevan bagi mereka. Dibutuhkan strategi yang adaptif, kontekstual dan berbasis pemahaman mendalam tentang dunia Gen Z. Setidaknya ada 6 strategi yang dapat diterapkan. Strategi pertama yaitu dakwah digital. Gen Z menghabiskan rata-rata 7-8 jam sehari di dunia maya. Konten keislaman melalui Instagram, TikTok, YouTube dan podcast harus hadir dengan kualitas yang baik, menarik dan relevan. Cara yang kedua yaitu dengan pendekatan dialogis. Gen Z tidak suka diceramahi. Mereka ingin berdiskusi, bertanya dan berpikir kritis. Ruang-ruang dialog terbuka tentang Islam perlu diperbanyak. Lalu yang ketiga, hadirkan role model yang relevan. Tokoh muslim yang inspiratif di bidang yang diminati Gen Z. Olahraga, seni, sains, bisnis dapat menjadi jembatan yang efektif. Lalu cara yang keempat, relevansi kontekstual. Hubungkan nilai-nilai Islam dengan isu nyata yang dihadapi Gen Z. Kesehatan mental, tujuan hidup, relasi dan karir. Lalu yang kelima, bangun komunitas berbasis minat. Komunitas muslim yang aktif di bidang olahraga, seni atau teknologi lebih mudah menarik Gen Z dibanding kelompok pengajian formal semata. Lalu yang keenam, pendidikan agama yang kritis. Bukan sekedar hafalan, melainkan pemahaman mendalam yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sering dihadapi generasi saat ini. Semua strategi tadi sejatinya berpijak pada prinsip dakwah yang telah diajarkan Islam sejak lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik." 3 metode dalam ayat ini. Yang pertama metode bil hikmah. Yang kedua metode al-mau'izah hasanah, dan yang ketiga al-mujadalah, adalah kerangka sempurna untuk berdakwah kepada Gen Z dengan kecerdasan, dengan konten yang baik dan dengan dialog yang santun. Nabi SAW pun bersabda, "Ballighu anni walau ayat," sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Ini menegaskan bahawa dakwah adalah tanggungjawab setiap muslim, tidak harus menunggu menjadi ulama terlebih dahulu. Nah, dari kajian ini dapat kita simpulkan bahawa mengajak Gen Z mempelajari Islam bukan soal mengubah nilai-nilai agama, melainkan mengemas dan menyampaikannya dengan cara yang relevan bagi mereka. Yang perlu ditekankan adalah strategi dakwah kepada Gen Z harus menghindari 2 ekstrim. Di satu sisi terlalu kaku dan memaksa, dan di sisi lain terlalu mengalah hingga mengaburkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Keseimbangannya ada pada pendekatan yang kontekstual namun tetap autentik. Gen Z memiliki potensi besar menjadi generasi muslim yang kuat, asal kita mampu menyapa mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Mungkin sekian, demikianlah review saya tentang strategi mengajak generasi Z mempelajari Islam. 6 strategi kunci. Yang pertama dakwah digital, yang kedua pendekatan dialogis, yang ketiga role model, yang keempat relevansi kontekstual, yang kelima komunitas berbasis minat dan pendidikan kritis. Adalah jawaban nyata di atas tantangan dakwah di era modern sekarang ini. Sekian dari saya, nantikan video selanjutnya berikutnya yang akan membahas tentang strategi memakmurkan masjid.
Jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.